sakit itu pada saat konsultasi di dokter atau apa, kebanyakan kan mereka akan dikembalikan lagi ke diri mereka sendiri. Oh ini kayak asam lambung contohnya, pasti karena banyak pikiran nih kayak begitu, kayak terlalu memikirkan sesuatu sehingga efeknya ke fisik yang seperti itu. Nah, apakah itu bisa disadari dengan cara yang sama atau dengan treatment yang berbeda? Intinya gini, ketika kita tahu penyakit kita itu apa, penyakitnya apa Pak? Karena takut. Benar enggak? Karena takut kan ya? Karena kita tersesat di nama penyakitnya. Iya. Misalnya nih asam lambung gitu, saya kasih tahu. Gak boleh ini awalnya gitu ya? Awalnya kita nggak tahu kita asam lambung, cuma rasanya nyeri ya, nyeri. Tapi kita periksa ke dokter. Oh, kamu kena asam lambung. Nah, kita kita mungkin baca asam lambung itu gejalanya gini. Ada memori yang pernah kita terima gitu ya. Nah, akhirnya kan kita mewujudkan pemaknaan kita tentang asam lambung. Iya. Padahal kalau kita nggak periksa, nggak dapat diagnosis asam lambung, cuma disadari sensasinya ya, sensasinya kan muncul hilang, besok muncul hilang. Ya. Tapi kalau kita pusing lah, kita pusing bisa, terus kita periksa, terus didiagnosis, kamu kena leukemia, nggak lama pasti mati. Karena pikirannya sendiri yang berkembang dari referensi pengetahuan yang sebelumnya. Tapi kalau dia nggak periksa, kemungkinan besar nggak sampai mati. Ya. Oh ya, betul. Karena tidak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada emosi di belakangnya. Ya. Nah, kalau kita sudah didiagnosa, misal kita periksa ke dokter terus dapat diagnosa, kamu kena leukemia. Yang perlu disadari terlebih dahulu adalah labelnya. Oh ya, ini buat yang sudah terdiagnosa nih, gitu kan? Gimana caranya menyadari bahwa sampai nanti sehatnya itu gimana, itu berarti labelnya disadari terlebih dahulu. Cerita-cerita leukemia di kepala kita itu perlu disadari terlebih dahulu, nggak dibuang, disadari. Oh ini cuma cerita, disadari, diterima. Ketika ceritanya sudah disadari sebagai sebatas cerita, kita baru bisa menyadari sensasinya. Oke? Ya. Ketika sensasinya disadari, dibiarkan apa adanya, mau nggak mau ya hilang. Bentar Mas Riko, berarti proses reaksi tubuh itu terjadi itu pada saat kita menyadari, baru dia terjadi proses reaksi ya? Waktu kita tersesat di ceritanya, bukan waktu menyadari. Oke. Pada saat tersesat di kejadian cerita-cerita itu, otomatis reaksi tubuh langsung terjadi atau langsung terjadi dia? Baru yang disadari sensasi itu. Jadi misal kita didiagnosis biar clear ya, maksudnya biar nggak bluder di tengah bingung gitu kan. Misal kita didiagnosis, misal di sini benjolan kan, ini kan ada benjol kan kemarin kan, 2 minggu kemarin tuh ada benjol. Padahal kalau dibiarin itu hilang sendiri. Tapi kalau kita periksa, kemungkinan kita dapat diagnosa paling ya tumor lah, apalah gitu, atau apalah. Kemudian kita tambah takut, itu pertama. Ya. Ketakutan akan semakin memperparah penyakitnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ceritanya. Misal kita cerita tentang penyakit itu, kamu sama dokter lah kita didiagnosis, kamu kena kanker, kamu kena tumor. Nah, ketika kita dapat cerita semacam itu, kita anggap cerita itu benar. Oh, berarti tumor itu gini, dan aku punya tumor. Bahaya di sini. Ketika kita punya label, ketika kita mengumpulkan referensi terhadap penyakitnya. Itu yang langsung transfer ke kita berarti, dan itu terjadi. Dan terjadi identitasnya. Kita menyadari diri, kita menganggap diri kita itu sebagai pengidap tumor. Nanti kita sendiri yang mewujudkan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi atas referensi pikiran-pikiran kita itu. Oke. Tambah parah. Ya. Tapi kalau sedari awal kita nggak periksa, terus dibiarin apa adanya, ketika misal ini benjol ya, misal ini benjol. Nah, rasanya kan muncul ketakutan. Nah, ketika kita benjol kan sensasinya kan nggak enak, sakit lah, mungkin sakit. Ketika itu dibiarkan muncul apa adanya, rasa sakitnya awal hilang Pak, terus baru muncul ketakutan. Ketika ketakutannya disadari, hilang, mau nggak mau benjolannya hilang, mau nggak mau. Itu sudah otomatis ya? Otomatis. Anggaplah awal gini lah, yang simpel-simpel aja lah, sakit flu lah. Flu
itu kalau disadari sensasinya, dibiarkan apa adanya, mungkin tubuh akan perlu flu itu mungkin 1 tahun 2 kali atau 1 tahun sekali. Tapi kalau kita minumi obat, Dipaksa berhenti berarti prosesnya. akhirnya tubuh memerlukan gejala flu lebih banyak, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau dibiarkan apa adanya, kita nggak minum obat, terus kita menyadari sensasi flu-nya, disadari ketakutannya, pasti selesai. Karena Ya, paling wajar lah setahun sekali. ya mungkin bisa jadi pas flu itu kan reaksi tubuh juga kan Mas Riko terhadap sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita kan. Berarti kan memang kaitannya tetap kembali lagi ke bagaimana kita menyadari reaksi yang terjadi di dalam tubuh simptomnya, gejala atas kejadian itu. Pada saat sudah kejadian, sudah didiagnosa sakit, tadi kan Mas Riko belum selesai nih. Sadari dulu label penyakitnya. Kemudian selanjutnya label penyakitnya atau ceritanya disadari, kemudian gejalanya disadari, rasa sakit-sakitnya kemudian itu emosinya, oke, emosinya, emosi takut atau ini nanti berlebihan bagaimana, kalau ini terjadi begini bagaimana gitu kan, biasanya pikiran akan lari ke sana kan Mas Riko. Terus ke kematian akhirnya kan gitu, karena ini penyakit ganas dan lain sebagainya. Itu disadari dulu disadari. berarti ya? Aslinya itu orang tersesat itu karena ketakutannya akan kematian. Oke. Makanya dulu itu awal kan aku disuruh ke kuburan, ya tujuannya untuk menyadari ketakutan akan kematian, Menghadapi rasa takutnya berarti. Disadari, oh ada rasa takut akan kematian, karena itu kan wilayah yang tidak dikenal kan. Iya. Entah itu kita dapat dogma tentang kematian, itu juga nggak ngefek, karena otak kita nggak tahu. Iya, kalau saya dulu juga begitu Mas Riko. Kalau melihat orang yang mati takut gitu. Pasti takut. Nanti tiba-tiba dia datang ya, terus marah-marah kayak gitu loh Mas Riko. Itu harus disadari. Begitu disadari ya luruh dia ya. Luruh. Habis ya. Habis. Oke. Setelah tadi ada 3 hal nih. Terus kemudian sudah menyadari labelnya, ceritanya, terus habis itu hal-hal yang menakutkan di dalam penyakit itu gitu kan. Setelah itu udah selesai berarti Mas Riko. Udah selesai. Itu terus pokoknya kalau itu muncul ya disadari kan, pasti itu kan munculnya nggak mungkin sekali ya Mas Riko, pasti dalam berjalannya waktu kan dia akan muncul hilang pada saat disadari dia hilang gitu ya, lenyap, terus kemudian tiba-tiba dia muncul lagi pas lagi bengong, tiba-tiba dia rasa itu keluar lagi, rasa takutnya keluar lagi ya kayak gitu. Tinggal disadari aja dengan 4 cara itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah kalau sudah terdiagnosa itu disadari dulu stempelnya diagnosanya, kemudian cerita-cerita tentang penyakit tersebut, kemudian disadari rasa-rasa yang penyakit itu yang keluar gitu kan. Setelah itu ya selesai. Sesimpel itu berarti ya harusnya. Tapi selesainya tuh bukan berarti fisiknya sembuh. Ya itu kan proses di dalam pikiran dulu yang selesai secara emosi ya. Oh memang itu berarti. Bukan berarti, bisa jadi fisiknya mati. Oh oke. Apapun yang terjadi berarti ya. Iya kan? Kita nggak pernah tahu ya Mas Riko. Nggak pernah tahu. Tapi kita akhirnya kalau prakteknya benar, kita akan tahu bahwa kita nggak pernah mati, nggak pernah lahir, nggak pernah mati. Yang paling penting kan itu. Oke. Tentang kematian tadi itu berarti kan kita yang perlu disadari adalah hidup ini ya sebagai pengalaman aja berarti. Jadi ketika kita menyadari label penyakit, menyadari sakit, menyadari emosi, kita akan sadar diri kita yang asli. Berarti hidup ya ilusi gitu. Hidup aja ilusi. Kita nggak lahir dan kita nggak mati dan kita nggak pernah kena penyakit. Itu menurut saya lebih penting dari kesembuhan fisik dari penyakit. Nah, jadi kalau misalkan sudah sakit ya nggak usah terlalu berekspektasi bahwa dengan begitu akan sembuh, kan nggak harus begitu juga gitu kan. EDN ya alam-alam lah ya, kejadiannya apapun, yang penting kita sendiri secara batin itu sudah terselesaikan gitu. Iya. Intinya kan di sana kan. Apapun masalahnya gitu, apapun masalahnya, entah itu penyakit, entah itu rasa kebangkrutan ataupun sakit hati ataupun kehidupan rumah tangga dan lain-lain, itu intinya adalah bagaimana kita menyadari setiap kejadian itu dan menyadari reaksi di dalam tubuh itu sendiri gitu. Dengan tidak lagi menambah menjadi tambahan label-label atas kejadian-kejadian itu, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Riko.